Shalom adik-adik. Wow, gak kerasa ya Kak Seren ya. Udah di ibadah minggu kedua di bulan Maret ini. Widih, adik-adik, sekarang Kak Yoas gak WL sendirian nih. Kak Yoas bersama Kak Seren di sini. Halo Kak Seren. Halo Kak Yoas. Kak Seren gimana kabarnya? Baik dong Kak. Kak Yoas gimana nih? Kak Yoas baik luar biasa. Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya adik-adik? Kakak percaya adik-adik baik luar biasa juga dong. Wow. Nah Kak Seren, sekarang kita mau ngapain nih kira-kira Kak Seren? Kita mau ibadah dong Kak. Mau ibadah ya? Kak Seren siap untuk ibadah? Pastinya siap Kak. Adik-adik siap untuk ibadah? Yuk yang belum siap kakak undang untuk kita persiapkan diri kita. Untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yuk kakak undang untuk kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Nanti Kak Sharon bisa mimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah tukar kami Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak Sharon, Kak Yoas mau tanya ini sekarang. Kak Sharon percaya gak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua? Percaya dong Kak. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, berarti kita harus mengasihi juga Tuhan Yesus ya Kak Sharon ya. Iya tuh, benar Kak. Kalau kita udah mengasihi Tuhan Yesus nih, kita boleh marah-marah gak Kak Sharon? Gak boleh Kak. Kita boleh bohong gak Kak Sharon? Enggak dong Kak. Gak boleh ya. Kita juga harus mengasihi sesama kita ya, teman-teman kita, saudara kita. Adik-adik percaya? Yuk yang percaya katakan, aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Yuk Kak. Kita mau nyanyikan lagu ini ya adik-adik ya. Dengan pakai gerakan kita. Penuh semangat yuk. Mari kita mau berkata. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Dari awal lagi ya adik-adik ya. Katakan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Mari lebih semangat lagi katakan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kakak mau dengar suara adik-adik ya. Dari awal katakan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Lebih lagi ya, kakak mau lihat gerakannya adik-adik yuk. Katakan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lebih lagi ya, kita mau katakan kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Kakak mau ajak sekali lagi adik-adik ya dengan penuh semangat. Katakan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Yo lebih lagi kakak mau dengar suaranya. Katakan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Dengan iman kita katakan kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi ya, kita mau nyatakan kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih.
kasih Yesus. Katakan seperti kasih Yesus. Sekali lagi katakan seperti kasih Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak Yoas, Ya gimana Kak Seren? kalau kita udah mengasihi Tuhan, berarti kita anak yang spesial dong Kak. Bener banget anak spesial. Kak Yoas percaya nggak? Percaya dong. Kalau Kak Seren percaya nggak? Percaya dong Kalau Kak. adik-adik di rumah percaya nggak kalau kita semua adalah anak yang spesial di mata Tuhan? Percaya dong. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Yuk Kak. Masih pakai gerakannya adik-adik ya. Kita mau kasih lebih semangat lagi buat Tuhan. Yuk yang lebih percaya katakan Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal ya, sekali lagi adik-adik berkata Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Mari berkata adik-adik katakan Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk gerakannya ya semuanya. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan. Mari lebih lagi kakak mau lihat gerakannya bisa. adik-adik ya. Katakan Sa sa sa, aku bisa. asik. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari sekali lagi adik-adik ya, katakan Bersama Tuhan aku bisa. berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah setiap kehidupan kami Bapa. Inilah setiap kehidupan anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan mau menjadi anak-Mu yang spesial di mata-Mu. Mau menjadi anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik? Angkat tangan kita. Siapa yang di sini mau mengasihi Tuhan? Yuk, yang mau mengasihi Tuhan angkat tangan kita. Tutup mata kita, sekarang kita luangin waktu untuk kita mau menyembah Tuhan. Untuk kita mau serius sama Tuhan, untuk kita mau sungguh-sungguh. Siapa yang mau? Yuk angkat tangan kita adik-adik. Tutup mata kita. Dengan iman kita katakan, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku
indah yang kau pandang mulia. Yes Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bisa kasih kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari dari awal adik-adik kita berkata, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes, kami mau berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Katakanmu adik-adik, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia mari lebih lagi kita mau kepadamu sungguh-sungguh, kita mau berkata, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Yes, amin, Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih lagi saat ini adik-adik, kakak ajak untuk kita mau belajar lagu ini dari awal. Katakan, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. kami mau berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat tanganmu adik-adik, mari berkata, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. mari lebih lagi kita mau sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus berkata, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Yes Tuhan, semua anak-anak-Mu Yesus. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kakak ajak untuk kita lebih keras lagi adik-adik berkata, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari lebih lembut lagi kita mau berkata adik-adik, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi, dengan penuh semangat kita mau menyembah Tuhan dan kita berkata,
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau taat dan setia kepadamu Yesus. Ajar kami untuk terus mengerti Tuhan apa yang menjadi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi firman-Mu. Engkau yang terus berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, dan Kau terus berkati kami Tuhan untuk bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap untuk mendengarkan isi firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik semua. Siapa nih yang sudah siap mendengarkan firman untuk hari ini? Lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Yuk yang semangat untuk firman hari ini, Kak Putri ajak adik-adik semuanya untuk ambil sikap yang baik, ambil posisi yang baik, dan kita mau sama-sama fokus untuk beberapa menit ke depan ya, untuk sama-sama mendengarkan firman hari ini. Nah, oke adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, Kak Putri mau tanya nih, ada yang masih ingat minggu lalu Kak Uli cerita tentang siapa ya tokoh Alkitab yang luar biasa? Ada yang ingat? Siapa? Iya betul, tentang Nehemia. Sedikit review ya. Nehemia pada saat itu berhasil mendapat izin dari raja untuk pulang kembali nih ke kota asalnya Yerusalem. Nah sebelum Nehemia menghadap raja, Nehemia berdoa dulu nih. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan supaya raja mengizinkan Nehemia untuk pulang. Dan akhirnya setelah Nehemia berdoa, doa Nehemia dijawab oleh Tuhan ya. Akhirnya Nehemia mendapat izin untuk kembali ke kota asalnya yaitu Yerusalem. Nah adik-adik, apakah tantangan Nehemia berhenti di situ aja? Enggak ya adik-adik. Nah hari ini Kak Putri masih melanjutkan cerita tentang Nehemia. Hari ini judul firman Kak Putri yaitu I think good. Sama-sama katakan I think good. Nah, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Ayatnya ada di Nehemia pasal 2, ayat yang ke-11 sampai 20. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, ternyata adik-adik tantangan Nehemia nggak berhenti sampai ketika dia menghadap raja ya. Setelah Nehemia kembali ke kota asalnya Yerusalem, Nehemia harus berpikir nih, dia harus menyiapkan rencana yang baik ya. Untuk apakah? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nehemia harus berpikir bagaimana ya caranya. Jadi Nehemia harus memiliki rencana yang besar. Nah, Nehemia pada saat itu berani memiliki rencana yang luar biasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh berkeping-keping. Nehemia berani membuat rencana besar karena Nehemia berpikir yang positif, berpikir yang baik. Nehemia percaya kalau tembok Yerusalem bisa berdiri kembali ya, walaupun sudah runtuh, walaupun kelihatannya mustahil, susah, berat banget, tetapi Nehemia punya keyakinan, dia berpikir positif, dia berpikir yang baik, dia percaya kalau Tuhan pasti menolong Nehemia.
Buktinya Tuhan sudah menolong Nehemia kembali ya ke kota asalnya Yerusalem. Nah, Nehemia pun percaya Tuhan akan menyertai dan menolong Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Luar biasa ya Nehemia. Nah, Nehemia akhirnya juga mengajak para pemimpin Yahudi untuk sama-sama ya membangun kembali nih tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nehemia pun sama, memberikan kata-kata yang positif, mengajak para pemimpin Yahudi nih, yuk kita sama-sama berpikir positif. Kita pasti bisa, kita harus yakin nih kalau kita sama-sama pasti bisa membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang kelihatannya susah banget nih secara manusia kita bangun kembali. Tetapi kita harus sama-sama percaya, harus sama-sama berpikir positif. Akhirnya Nehemia mengajak para pemimpin Yahudi untuk boleh sama-sama membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia berkata bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan harus percaya kalau Tuhan pasti menolong ya, nggak tinggal diam. Gitu adik-adik, luar biasa ya Nehemia itu. Nah, karena ajakan Nehemia, akhirnya mereka semua pun sangat yakin bahwa mereka semua pasti bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Luar biasa ya adik-adik ya. Oke adik-adik semua, hari ini Kak Putri mau ajak nih adik-adik semua untuk melakukan eksperimen ya. Diperhatikan ya. Nah, di sini ada 2 gelas berisi air ya. Ini ada gelas yang pertama, ini ada yang gelas kedua. Gelas yang pertama ini Kak Putri mau isi dengan pasir ya. Ini pasir mainan. Putri mau kasih pasir. Oke. Nah, kemudian gelas yang kedua nih Kak Putri mau isi sama gula ya. Gula. Oke. Nah, oke, biar lebih berwarna, kita mau tambahin yuk sirup nih, sirup berwarna-warni. The orange, merah, sama hijau. Kita mau tambahin yang mana? Yang merah ya. Sirup rasa strawberry. Wih, jadi berwarna merah seperti baju Kak Putri. Oke, nah gelas yang kedua nih yang berisi gula ya. Gelas kedua berisi gula. Kak Putri mau isi warna hijau deh, sirup rasa melon. Oke, wih bagus ya warnanya. Ini gelas yang pertama berisi pasir ya. Gelas yang kedua isinya tadi ditambahin gula ya. Ini ditambahin sirup berwarna merah. Oke adik-adik, dari gelas pertama ada yang mau minum? Gelas berisi pasir, ada yang mau minum? Ada? Apa? Kak Putri aja yang minum. Kak Putri nggak mau minum. Nggak mau minum. Adik-adik ada yang mau minum? Nggak ada ya. Nah adik-adik, jadi beginilah. Ini adalah pikiran kita. Menyambung cerita tadi ya. Jadi inilah adik-adik pikiran kita. Gelas yang berisi air tadi ya, itu diibaratkan pikiran kita. Dan tadi Kak Putri tambahin pasir. Nah, pasir itu dianalogikan sebagai pikiran yang negatif, pikiran yang jelek. Ketika pikiran kita diisi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang gak baik, hal-hal yang jahat, maka hasilnya gak baik juga. Hasilnya gak bisa kita rasakan, gak bisa kita nikmati, karena diisinya sama hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang gak bagus ya. Beda dengan gelas kedua tadi, diisi dengan gula pasir. Gula pasir di sini bisa diartikan sebagai pikiran yang positif, pikiran yang baik. Ketika pikiran kita ditaruh hal positif, hal yang baik, ditanami firman Tuhan, ditanami
mengalami kebenaran, maka hasilnya baik, enak, manis, sudah pasti manis ya. Bahkan kalau nggak ditambahin sirup, tadi ditambahin teh atau kita ganti kopi, air ditambah gula, ditambah teh, hasilnya enak nggak? Enak, jadi es teh manis kalau ditambahin es atau ditambahin kopi jadi enak ya. Nah, begitulah pikiran kita seharusnya diisi dengan hal-hal yang baik supaya hasilnya baik juga. Tetapi kalau pikiran kita diisi sama hal yang negatif, nggak baik, maka hasilnya negatif juga, hasilnya jelek dan nggak bisa kita nikmati adik-adik. Nah, jadi dari eksperimen ini dan cerita Nehemia hari ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita memiliki pikiran yang positif. Jadi adik-adik, ketika adik-adik semua sedang mengalami tantangan, kesulitan, atau punya perencanaan besar seperti Nehemia tadi mengalami tantangan yang luar biasa, sulit ya membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Itu susah nggak? Susah. Tetapi Nehemia memiliki keyakinan dan dia berpikir positif bahwa aku yakin aku pasti bisa, pasti Tuhan tolong. Nah, kita pun juga seperti itu ketika kita mendapat tantangan, kesulitan. Mungkin adik-adik yang, aduh Kak, hari ini tahun ini nih aku mau ujian nih karena aku udah kelas 6. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira aku lulus nggak? Aku bisa nggak ya masuk SMP favoritku? Atau adik-adik yang lain, Kak, tahun ini aku naik kelas 4, naik kelas 5. Kira-kira aku naik nggak ya? Kira-kira aku bisa. Nah, kita nggak boleh seperti itu adik-adik, tapi kita harus berpikir positif, berpikir yang baik. Kita harus percaya, oh iya, kita punya Tuhan yang pasti menolong kita ya. Jadi kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh putus pengharapan, kita nggak boleh bilang apa-apa nggak bisa, padahal kita belum coba. Ya misalnya juga papa mama di rumah yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, yang hari-hari ini mungkin terkena dampak pandemi. Papa mama juga harus tetap memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang baik bahwa Tuhan pasti tolong, pasti bisa melewati ujian tantangan ini ya. Kita mau sama-sama yakini dan terus isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan yang baik, yang benar, supaya hasil yang keluar juga baik. Oke adik-adik, sepakat? Yang mau katakan aku mau. Yuk, sama-sama Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang kami memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang selalu optimis Tuhan. Kami gak mau merasa putus pengharapan, kami gak mau berpikir jelek, kami gak mau menyerah Tuhan akan tantangan atau kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami mau belajar memiliki pikiran yang positif, yang optimis Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di setiap kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami. Mampukan kami semua Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, tadi adik-adik udah mendengarkan isi firman Tuhan ya Kak Seren ya. Iya Kak. Oke, sekarang kita mau ngasih pengumuman ya adik-adik. Pengumuman yang pertama itu ada ibadah 2K. Seperti biasa adik-adik ya, diadakan setiap hari Minggu jam 10 via Zoom. Pengumuman yang kedua apa Kak Seren? Cool, setiap hari Jumat jam 5 sore akan diadakan via Zoom. Via Zoom juga ya Kak Seren ya. Iya Kak. Pengumuman yang ketiga adik-adik, jangan lupa follow Instagram kingskid_2k. Karena di situ ya adik-adik ya, pastinya banyak kuis dan info-info lebih lanjut yang pastinya adik-adik seneng deh. Percaya, oke? Kayaknya udah ya Kak ya. Oke, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.